Baik, di sini saya akan membahas tentang kejayaan dan kejatuhan dinasti Abbasiyah. Oke teman-teman, ada yang tahu apa saja sih kejayaan dari dinasti Abbasiyah dan perjuangan mereka itu seperti apa? Sini kan kita akan membahas mana ketika di zaman dahulu setelah berakhirnya masa kekuasaan dinasti Umayyah, dunia Islam memasuki babak baru yang megah, di mana di tengah ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Umayyah yang dianggap hanya berpihak pada bangsa Arab. Lalu muncullah sebuah gerakan rahasia dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya dari Nabi Muhammad SAW. Dari garis keturunan inilah berdirilah sebuah dinasti yang besar yang kita kenal sebagai dinasti Abbasiyah. Perjuangan mereka dipimpin oleh seorang tokoh bernama Abu Muslim Al-Khurasani di wilayah Khorasan di daerah Persia. Dengan semangat keadilan dan dukungan dari berbagai kalangan, pasukan Abbasiyah akhirnya menumbangkan kekuasaan Umayyah dalam pertempuran Sungai Zab pada tahun 750 Masehi. Setelah kemenangan itu, Abu Abbas As-Syaffah dinobatkan sebagai khalifah pertama. Dari sinilah babak baru sejarah Islam dimulai. Dan di khalifah kedua, yaitu ada Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian membangun kota baru bernama Baghan. Kota ini didirikan di tepi sungai Tigris dan dirancang menjadi pusat pemerintahan setelah perdagangan. Tak disangka, Baghdad tumbuh pesat dan segera menjadi jantung peradaban Islam pada saat itu. Di sana berdiri masjid-masjid megah, istana indah, serta pusat-pusat ilmu yang ramai oleh para ulama dan ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah ini terjadi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Di bawah kepemimpinannya, Baghdad menjadi kota yang paling maju di dunia, yang mendirikan lembaga ilmu pengetahuan terkenal bernama Baitul Hikmah atau House of Wisdom, tempat para cendekiawan menerjemahkan buku-buku ilmu dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Disinilah muncul ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, pencipta dari dasar ilmu Al-Jabar, dan Ibnu Sina, tokoh kedokteran yang karya-karyanya masih dikenang hingga kini. Setelah Harun ar-Rasyid, tepuk kekuasaan diteruskan oleh putranya yang bernama Al-Ma'mun. Ia sangat mencintai ilmu pengetahuan. Di masanya, kegiatan penelitian dan penerjemahan semakin berkembang. Perdebatan ilmiah tumbuh subur di Baghdad. Kota ini menjadi tempat berkumpul para ilmuwan, penyair, dan filsuf dari berbagai bangsa dan Arab, Persia, India, bahkan Romawi. Di masa inilah dunia mengenal zaman keemasan Islam, masa di mana ilmu dan iman berjalan beriringan. Namun, sering berjalannya waktu, kejayaan itu mulai mundur. Setelah abad ke-9, kekuasaan Abbasiyah mulai melemah karena perubahan tahta di dalam istana dan muncullah dinasti-dinasti kecil yang memisahkan diri. Banyak wilayah Islam yang dulu tunduk kepada khalifah kini berdiri sendiri. Di Baghdad, kekuasaan khalifah semakin lemah hingga akhirnya hanya menjadi simbol tanpa kekuatannya. Malapetaka besar datang pada tahun 1258 Masehi ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerang Baghdad. Kota yang dulunya penuh cahaya ilmu pengetahuan berubah menjadi lautan api. Perpustakaan Baitul Hikmah hancur, buku-buku ilmu pengetahuan dibakar atau dibuang ke sungai Tigris, hingga akhirnya dinyatakan hitam oleh tinta. Khalifah yang terakhir, yaitu Al-Mu'tasim, terbunuh, dan dengan itu berakhirlah masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Namun kisahnya tidak berhenti di sana. Beberapa keturunan Abbasiyah berhasil diri ke daerah Mesir.
dan di bawah perlindungan dinasti Mamluk, mereka tetap diakui sebagai khalifah secara simbolis meskipun kekuasaan politiknya telah sirna. Warisan ilmu, budaya, dan peradaban yang ditinggalkan oleh dinasti Abbasiyah terus hidup dan menjadi dasar kemajuan dunia Islam, bahkan peradaban dunia hingga hari ini. Sebagai penutup, kisah dari dinasti Abbasiyah bukan hanya cerita tentang kekuasaan, melainkan kisah tentang betapa ilmu dan keadilan mampu membawa sebuah bangsa menuju puncak kejayaan. Namun, ketika perpecahan dan keserakahan muncul, maka sebesar apapun sebuah peradaban, ia bisa runtuh. Sejarah ini menjadi pelajaran berharga agar manusia selalu menjunjung tinggi ilmu, persatuan, dan keadilan. See you next time.